Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kembali materi kelas 8, yaitu relasi dan cara penyajiannya. Siap ya? Oke, kita memahami dulu pengertian relasi dulu anak-anak. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Materi sebelumnya kalian sudah belajar himpunan, ingat kan? Himpunan A dan himpunan D dikatakan memiliki relasi atau hubungan jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan anak-anak. Contoh, Ibu berikan himpunan A yang merupakan himpunan anak kelas 8. Nah, ini himpunan A-nya. Ada Dana, ada Lia, ada Nathan, ada Novi, ada Baim. Kemudian himpunan yang kedua yaitu himpunan D adalah himpunan jenis golongan darah anak-anak. Kita lihat dulu, kita buat diagramnya. Ini himpunan D. Jenis golongan darah ada 4 ya, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Nah, kemudian anak-anak, Dana bergolongan darah B, Lia bergolongan darah O, Nathan bergolongan darah AB, Novi bergolongan darah A, dan Baim bergolongan darah AB. Nah, dari dua himpunan ini, relasi yang berlaku adalah, kita lihat, nah, relasi dari himpunan A ke D yaitu bergolongan darah. Itu relasinya atau hubungannya. Contoh, Dana bergolongan darah B. Lia bergolongan darah O. Nah, bentuk seperti ini anak-anak, ini adalah bentuk penyajian dari relasi dalam bentuk diagram panah. Oke, selanjutnya kita khusus belajar 3 cara penyajian relasi. Yang pertama, tadi ya sudah kalian dengarkan, diagram panah. Kita singkat DP. Kemudian yang kedua, diagram kartesius. Kita singkat DK. Nah, bentuknya seperti ini, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Ini ya, kita singkat HPB, himpunan pasangan berurutan. Nah, kita cek seperti ini bentuknya nanti. Oke anak-anak, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, penyajian yang pertama yaitu diagram panah, DP. Ini tadi yang di slide kedua ya. Ini diagram panah dari himpunan A ke D, relasinya adalah bergolongan darah. Jelas ya anak-anak ya, ini bentuk penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, diagram panah ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram kartesius atau DK. Nah, caranya bagaimana? Kita cek. Kita buat dulu diagram kartesius anak-anak. Ini ada sumbu mendatar. Dulu kita sebut X, sumbu X, dan ada sumbu tegak, kita sebut dengan sumbu Y. Nah, yang sumbu mendatar ini anak-anak, ini untuk himpunan pertama. Berarti di sini adalah himpunan anak ya. Nah, ini kita beri nama himpunan anak. Anggotanya persis, nah ada Dana, Lia, Nathan, Novi, dan Baim. Kemudian yang sumbu tegak, ini adalah golongan darah. Ada A, B, O, dan AB. Kemudian kita cek satu-satu. Dana bergolongan darah B. Ini Dana bergolongan darah B. Di sini ya anak-anak ya. Kita klik. Nah, ini Dana bergolongan darah B. Kemudian Lia bergolongan darah O. Lia golongan darahnya O di sini. Ini Lia golongan darahnya O. Kemudian Nathan golongan darahnya AB di sini ya.
Ini golongan darahnya Nathan. Kemudian golongan darahnya Novi, A. Di sini ya anak-anak ya. Oke, A. Dan yang terakhir golongan darahnya Baim. Baim bergolongan darah AB. Nah, seperti ini. Bentuk seperti ini adalah penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius atau DK. Paham ya? Bentuk yang ketiga sekarang. Himpunan pasangan berurutan atau HPB. Nah, caranya kita buat kurung kurawal dulu anak-anak, karena kan ini himpunan. Kemudian kita buat pasangannya. Tadi Dana bergolongan darah B. Jadi kurung biasa sekarang. Yang pertama Dana golongan darahnya B. Kemudian kurung yang kedua Lia golongan darahnya O. Seperti ini ya. Lia golongan darahnya O. Dan seterusnya. Nathan golongan darahnya AB. Novi golongan darahnya A. Dan Baim yang terakhir golongan darahnya B. Oke. Kemudian kurung kurawal tutup. Seperti ini. Nah ini bentuk relasi yang ketiga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Mudah ya? Oke. Contoh yang kedua sekarang. Nah, sekarang Ibu beri masalah atau problem kontekstual ya. Di sini ada soal cerita dari 5 siswa kelas 8H diperoleh data tentang mata pelajaran yang disukai siswa. Abdul menyukai matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris, sedangkan Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari soal cerita ini, kita buat bentuk himpunannya. Misal, himpunan A itu adalah himpunan anak kelas atau siswa kelas 8H. Ada 5 orang ya anak-anak ya, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan himpunan B ini adalah himpunan mata pelajaran. Nah, ada matematika, kita data semua, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian dari himpunan A dan B ini, kita bentuk relasi pelajaran yang disukai. Ini adalah relasi yang menghubungkan himpunan A dan B. Oke, kita buat anak-anak 3 penyajian dari himpunan A ke B. Yang pertama, bentuk relasinya adalah dalam bentuk diagram panah, DP ya. Seperti ini anak-anak ya. Oke. Ini Abdul menyukai matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Jadi untuk memudahkan kita membaca soal cerita ini anak-anak ya. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Kemudian dalam bentuk diagram kartesiusnya anak-anak. Nah, seperti ini ya. Yang sumbu mendatar ini adalah himpunan A, yaitu nama siswa, ada Abdul sampai Elok. Kemudian yang sumbu tegak ini himpunan B adalah mata pelajarannya, matematika, IPA, dan seterusnya sampai olahraga. Dari Abdul dulu anak-anak. Abdul tadi suka matematika dan IPA di sini ya, matematika dan IPA. Ini titiknya. Budi juga menyukai IPA dan IPS. Jadi diagram kartesius ini dan diagram panah ini memudahkan kita untuk membuat penyajian dari relasi ya anak ya. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan HPB dari himpunan A ke himpunan B, yaitu kurung kurawal ya anak-anak ya. Ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Abdul suka matematika, Abdul juga suka IPA. Kemudian pasangan yang kedua, ketiga ya, Budi suka IPA, Budi menyukai IPS, Budi menyukai kesenian, dan seterusnya sampai Elok menyukai keterampilan. Oke ya. Selanjutnya, Ibu beri masalah atau problem matematis. Jadi yang berhubungan dengan matematika anak-anak. Nah, misalkan Ibu mempunyai himpunan A. Anggotanya adalah bilangan 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kita buat himpunannya. Himpunan A adalah ini anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan kedua, himpunan B. Anggotanya adalah 8 sampai 15. Kita buat himpunan diagram himpunannya. Nah, ini
Anggotanya 8 sampai 15. Kemudian kita tentukan dulu relasinya apa. Nah, relasinya di sini adalah himpunan A, anggota himpunan A adalah faktor dari anggota himpunan B. Jadi relasinya ini anak-anak, faktor dari. Masih ingat ya pengertian faktor? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Jadi 2 itu bisa membagi berapa saja di himpunan B. 2 bisa membagi 8. 2 bisa membagi 10. 10 bagi 2 kan bisa anak-anak, yaitu hasilnya 5 ya. 2 bisa membagi 12. 2 bisa membagi 14. Udah ya. 9 tidak bisa dibagi 2 karena tidak habis ya. Hasilnya pecahan ya, atau bersisa. Selanjutnya 3 sekarang. 3 bisa membagi 9. Mana lagi anak-anak? Ya, 3 bisa membagi 12. Mana lagi? 3 bisa membagi 15. Oke, sudah selesai untuk bilangan 3. Sekarang 4. 4 bisa membagi 8. 4 bisa membagi 12. Mana lagi anak-anak? Sudah ya? Tidak ada lagi ya yang habis dibagi 4. Sekarang 5. 5 bisa membagi berapa saja? Kalian cek. Ya, 10 dan 15. Selanjutnya 6. 6 ini bisa membagi 12. Oke. Nah, faktor dari ini adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke B. Ini anak-anak ya. Faktor Ibu mengingatkan, pengertian faktor dari adalah bilangan yang bisa membagi. Seperti tadi, 2 bisa membagi berapa saja? 8, 10, 12, 14. Oke anak-anak, itu pelajaran untuk hari ini tentang pengertian relasi dan 3 cara penyajian relasi. Oke, tetap semangat belajar matematika. Ingat, matematika menantang dan menyenangkan. Selamat belajar selalu. Sampai bertemu kembali. Dah.